Saya nggak coba membeda-bedakan bisnis kopi kekinian sama nggak kekinian ya, sama aja sih semuanya. Semua bisnis nggak ada yang mudah. Kalau mudah, semua orang udah jadi pebisnis. Halo, nama gue Omar Karim Prawiranegara. Gue salah satu co-founder dari Dua Coffee Indonesia, 5 tahun. Sebelumnya gue bekerja sebagai karyawan 8 tahun sebelum Arja terjun full time di Dua Coffee. Alasan utama kita memang pengen bantu orang. Tadi lagi-lagi kalau bahasa yang sering saya sebutin itu kita mau menyempurnakan fungsi sosial kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, menyempurnakan fungsi kita sebagai manusia seutuhnya yang saling ngebantu, yang emang nggak bisa hidup sendiri gitu. Itu niat awalnya, bukan dari sekedar ya nggak bohong kita mencari cuan, kita mencari rezeki lewat ini, karena juga kita percaya 8 dari 10 pintu rezeki katanya datang dari berusaha gitu ya. Dua Coffee ini kita jadiin salah satu pintu yang kita ketok untuk bisa ngebuka pintu rezeki yang lainnya. Itu sih tujuan awalnya kita ngebuka Dua Coffee. Dua Coffee itu mempunyai artinya doa. Selain karena emang founder ada 2 orang, gue sama Aldi, tapi 2 dalam secara harfiah artinya doa, yang artinya juga harapan. Kenapa gitu? Karena niat awal kita emang ngebuka Dua itu bisa ngebantu banyak orang ya. Harapan buat banyak orang supaya bisa mencapai cita-citanya ya via Dua ini, atau kita bilangnya rumah kedua mereka. Dua itu sendiri muncul di 2016 di Agustus sampai hari ini. Alhamdulillah kita punya 6 cabang, ada di Cipete, ada di Washington DC, ada di Bogor, Bandung, Bintaro, sama Tasik. Sebenarnya experience yang kita maksud di sini nggak cuma experience orang datang segala macam ya. Sebenarnya kita menjual hospitality yang bisa kita tawarkan, karena kita percaya pada akhirnya semua kedai kopi akan mempunyai produk yang sama. Saya nggak bosan. Jadi yang membedakan kita dengan teman-teman yang lain mungkin adalah warga Dua, kita nyebutnya buat para supporter Dua yang ada di balik bar atau balik kitchen. Mereka itulah yang bikin ujung tombak kita, yang bikin kita beda dengan yang lain. Hospitality yang mereka berikan, sapaan ketika tamu itu masuk, customer masuk, ataupun customer pulang, dia mengucapkan salam atau doa, yang kita harapkan mereka menjadi customer loyal kita dan balik lagi. Doa kita sih simpel sih, kita pengen terus ada selama mungkin, selama orang merasakan manfaat yang dengan keberadaan kita. Jadi doanya ya semoga kita berkah selalu. Maksudnya kayak percuma kita hadir di komunitas ini, di industri kopi ini, tapi nggak ada manfaat buat orang banyak gitu. Jadi selama kita masih bisa memberikan manfaat buat orang banyak, doa kita selalu sama, bisa memberikan itu sebanyak mungkin ke orang-orang banyak kayak gitu. Yang paling best seller sih kita masih latte. Latte ada Clavi, itu coconut with coffee. Itu 2 best seller kita. Partner bisnis itu sama halnya kayak kita nyari partner hidup ya. Kalau nyari istri atau suami atau pacar gitu ya sama. Karena ini nggak akan ada ujungnya gitu sampai akhir hayat. Buat cita-cita kita sampai itu, sampai maut yang memisahkan. Tapi emang nggak mudah gitu perjalanannya juga. Kita banyak cekcok, banyak slack. Tapi kita tahu semua perbedaan pendapat itu fungsinya kita harus baik lagi, kita itu untuk kemajuan bersama gitu. Kita masih saling belajar, saling mengenal antara 1 dan 2 orang gitu. Bertambah lagi kita tahun per 2020 kita punya 1 partner baru, jadi kita totalnya bertiga ownernya. Jadi nambah kepala lagi, artinya nambah sudut pandang baru lagi gitu. Jadi buat gue pribadi mencari partner ya
pencarian seumur hidup, belajarnya terus-terusan gitu. Jadi nggak berhenti di satu titik. Intinya saling mengisi dan ketemu di tengah. Sampai hari ini dengan kita total ada 6 cabang, totalnya kita ada 85 orang di bawah rumah kedua di 6 cabang itu. Ini susah gampang ya, apalagi di era pandemi ini kita nggak bisa keliling se-fleksibel zaman dulu gitu di sebelum pandemi era. Tapi alhamdulillahnya kita dipermudah dengan adanya teknologi, kita bisa Zoom, kita bisa video call, segala macam itu kita lakuin untuk dilakukan secara berkala. Kita bagi-bagi sesi ada secara berkala antara tim manajemen aja gitu. Tapi yang pasti setiap pergantian shift kita selalu ada sharing voice note, briefing dari masing-masing cabang supaya kita saling update, ada case-case yang terjadi setiap harinya itu bisa kita sharing via voice note. Semua bisnis nggak ada yang mudah. Kalau mudah, semua orang udah jadi pebisnis. Pahitnya adalah nggak semuanya tuh seindah instastory yang dilihat di teman-teman gitu. Kita memang di awal menyetorkan sejumlah modal untuk membuka usaha, tapi semua itu kita gulung lah ibarat kata supaya kapital kita membesar. Kita beli aset, kita beli mesin roasting. Pahitnya mungkin di awal-awal ya, karena kita belum punya nama, brandingnya juga belum banyak yang tahu, kita masih mencari jati diri. Ya bisa jadi kita bukan untung yang dapat tapi mungkin nombok. Tapi satu prinsipnya, kalaupun sampai nombok, saran saya jangan sampai kehilangan pelajaran yang dapat gitu. Jadi kayak dulu kita 8 bulan pertama buat saya fase-fase kita belajar apa sih yang kurang gitu, omsetnya belum ketemu, servis apa yang bisa kita penuhin gitu, fasilitas apa yang bisa kita penuhin, apa yang dimintain sama pasar. Modal tentunya kita menyetorkan sejumlah dana ya, material gitu. Kita sewa di Cipete Dalam nomor 2 itu, ya modalnya doa sih. Keinginan dan doa. Jadi gue sama Ali sama-sama percaya, kita nyendorin sejumlah modal dan pengalaman yang kita punya dari sebelum-sebelumnya untuk saling bahu-bahu ya. Sarannya sih kita sebulan nyentuh 1 M dapat, alhamdulillah. Tapi itu semua juga kita pernah kok punya omset 1,5 juta di awal-awal, jadi butuh proses ya, sampai ke hari ini gitu. Cuman lagi-lagi 2021 kita belum tahu keadaannya seperti apa, mudah-mudahan bisa tetap menjaga at least tim kita nggak berkurang gitu sih. Kalau secara konsep kita nggak banyak berubah ya, cuman di tahun ini kita ulang tahun yang ke-5, nanti Agustus kemungkinan kita akan ngerubah logo kita. Ada refreshment dari logo kita. Kita banyak melakukan kolaborasi di tahun ini. Secara konsep kita nggak ada yang berubah, cuman kita lebih banyak melakukan kolaborasi aja sih. Prinsipnya selama nggak ngerugiin orang lain, kita bisa melakukan apa aja. Jadi salah satu kata, mungkin saya ngutip dari salah satu buku NKCTHI atau ya kalau nggak salah, untuk bisa naik ke atas itu kita nggak perlu dengan cara menginjak orang lain, tapi mungkin dengan cara bergandeng tangan. Just do it. Jangan mimpi lo itu tertahan sama ketakutan-ketakutan yang semu. Artinya lakuin dulu aja, nggak ada yang salah. Selama niatnya baik, gue yakin selalu akan ada jalan gitu. Orang-orang baik akan selalu dikelilingi dengan orang-orang baik. Jadi selama lo ngerasa jadi orang yang baik, kayaknya rezekinya akan udah diatur. Ada Business Insider, ada @Business Insider, itu salah satu banyak quote-quote juga. Tapi selebihnya saya nggak punya spesifik Instagram baca apa, cuman saya suka banget sama kelas-kelasnya masterclass sih. Di situ karena banyak pengusaha-pengusaha yang dari dunia luar yang udah lebih dulu makan asam garam, jadi saya ngelihat mereka ngebangun bisnis itu dengan passion dan jatuh bangun yang kurang lebih sama, tapi cara reaksinya beda-beda. Untung. Bisnis itu cuan kalau lo bisa memberikan manfaat buat orang lain, itu buat gue udah cuan.